Shalom Bapak Ibu, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mau belajar, kami buka hati kami, datang dengan rasa lapar dan haus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi sekarang dalam kitab Roma pasal 3 ya. Kita akan membahas ayat 1 sampai dengan 18. Kita akan mulai Roma pasal 3 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 dulu. Jadi demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Seperti yang saya sudah katakan minggu lalu, bahwa ini akan bersambung terus saudara ya. Jadi kalau hanya dengar sepotong, lompat-lompat, mungkin bisa agak membingungkan ya. Ada baiknya kita mendengarkan secara berurutan. Nah, di pertemuan yang lalu, Paulus sudah mengkonfrontasi bahwa mereka memiliki ortodoksi tapi tidak punya ortopraksis. Punya teori tapi nggak punya praktek. Mengaku beriman tetapi tidak hidup menunjukkan orang yang beriman. Paulus mengkonfrontasi hal itu. Mereka punya kebanggaan sebagai orang bersunat, sebagai orang yang punya perjanjian dengan Allah, punya Taurat. Tapi mereka nggak hidup di dalamnya. Mereka punya terang, tapi mereka sendiri hidup dalam kegelapan. Ini kan yang dikonfrontasi sama Paulus. Nah sekarang, Paulus bilang, ya kalau gitu, jadi kalian nggak ada gunanya dong punya Taurat. Kalian nggak ada gunanya dong bersunat. Gunanya apa? Apakah betul turunnya Taurat kepada mereka itu tidak berguna? Nah, Paulus bilang, jangan salah sangka. Gunanya banyak loh. Dan sebenarnya dalam segala hal. Kenapa? Sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Nah, apakah pengenalan akan Allah melalui Taurat adalah sia-sia? Apakah perjanjian Allah dengan bangsa Israel yang ditandai dengan sunat adalah sia-sia? Sekali-kali tidak. Enggak sia-sia saudara. Urusan mereka hanya menaruh pada hal-hal lahiriah, itu kesalahan mereka. Tapi tidak membuat perbuatan-perbuatan Allah itu menjadi sia-sia. Sama halnya gini, ya. Saudara jadi Kristen, atau kita jadi Kristen, tapi kita terus hidup dalam dosa. Apakah pengorbanan Kristus jadi sia-sia? Tidak, saudara. Urusan kesalahan kita. Tapi pengorbanan Kristus, apa yang dikerjakan Allah, itu mulia adanya, itu baik adanya. Soal kita tidak merespon itu tidak menjadikan pengorbanan Allah menjadi sia-sia. Atau seperti ini deh, ya. Pencipta pisau. Lalu pisaunya dibeli, digunakan untuk membunuh. Apakah lantas kemudian membuat pisau, pabrik pisau itu jadi sia-sia? Enggak saudara, tidak sia-sia. Sekalipun ada orang yang membelinya disalahgunakan, dipakai untuk membunuh, tapi itu tidak sia-sia. Kan pabrik pisau sebenarnya beli pisau itu untuk ini, untuk menolong banyak orang. Motong daging, motong buah, motong sayur. Seandainya nggak ada pisau, saudara motong daging gimana? Ribet kan, susah kan? Tapi itu dibeli terus dipakai buat bunuh orang. Tetap pabrik itu sebenarnya tidak sia-sia saudara. Ya. Nah, tapi dari situ kita belajar ya. Apa yang Paulus katakan tuh gini, Taurat itu kalau cuma jadi aksesoris dalam hidupmu, itu sia-sia, itu nggak akan bisa mengubahkan status kita jadi Kristen. Kalau itu cuma aksesoris, pakai kalung salib, ikutin semua ritual,
Ya, kalau hanya aksesoris doang supaya kelihatan Kristen, itu nggak mengubah. Makanya paling sedih, jangan sampai kalau masuk berita pelaku korupsi, pelaku pemerkosaan, namanya Petrus lah, Yohanes lah, Lukas lah, wah itu menyedihkan, saudara. Ya, nah jadi sekali lagi kita kembali lagi, apakah sia-sia pengenalan Allah lewat Taurat? Tidak sia-sia. Firman Allah dinyatakan lewat mereka. Allah mewahyukan dirinya kan lewat firman-Nya. Sekarang firman-Nya dipercayakan kepada bangsa Yahudi, kepada orang-orang Israel. Kenapa tidak sia-sia? Karena dari pewahyuan inilah kita jadi mengenal Allah yang benar. Dari mana kita tahu bahwa Allah yang benar adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub? Dari mana kita tahu? Coba. Dari Torah yang diturunkan kepada mereka. Dari mana kita tahu Yesus Kristus itu adalah Mesias, Raja yang menyelamatkan? Dari kitab para nabi, dari wahyu-wahyu Tuhan yang diturunkan lewat utusan-utusannya, lewat para nabi. Kita mengenal hal tersebut. Kita tahu dari situ, saudara. Makanya tidak sia-sia. Sekalipun mereka tetap hidup dalam kegelapan, orang-orang Yahudi sampai hari ini kan tidak percaya Yesus sang terang itu Mesias. Tapi itu tetap berguna. Akhirnya berguna untuk bangsa-bangsa lain. Berguna untuk kita. Kalau tidak ada Taurat, tidak ada firman Allah, kita nggak tahu mana Allah yang benar. Sebab manusia tidak mungkin menggapai Allah kalau Allah sendiri tidak menyapa manusia. Nah, itu saudara yang perlu kita perhatikan. Ayat 3 dan 4 sekarang. Jadi bagaimana? Jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar. Dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang jika engkau dihakimi. Nah saudara, di sini dikatakan, ini nih kita mesti pelan-pelan ya, ini nih pembahasan ini agak sulit nih. Kata-kata ini kalau saudara baca sendiri sekilas mungkin saudara akan bingung saudara ya. Nah jadi gini, Paulus sudah menunjukkan bahwa mereka semua tidak setia. Orang-orang Israel kan tidak setia sama Tuhan. Jadi jika di antara mereka ada yang tidak setia, apakah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ternyata tidak, kata Paulus. Oh iya betul. Sekalipun mereka punya hak istimewa dan mereka mengabuse, menyalahgunakan hak istimewa yang Tuhan berikan. Tapi apakah Allah berubah setia? Allah tidak pernah berubah setia. Sekali-kali tidak. Kenapa? Allah bukan manusia. Manusia itu tidak konsisten dan selalu berubah. Makanya saudara berharaplah sama Tuhan saja. Jangan berharap sama manusia, you pasti kecewa. Manusia mudah berubah. Manusia itu inkonsisten. Manusia itu hari ini bilang A, besok B. Hari ini janji tolongin saudara. Belum tentu besok dia betul-betul mau tolongin. Nanti kecewa. Maka jangan berharap sama manusia. Berharaplah pada Tuhan. Makanya betul. Yang lagu berkata, Tuhan selalu menolongku. Bukan manusia, Tuhan yang selalu menolong kita. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tidak pernah berubah untuk menjadi tidak setia. Allah tidak pernah menjadi bersalah, sebab tidak ada dosa dalam dirinya. Allah adalah benar, semua manusia pembohong. Manusia kalau dihakimi pasti bersalah. Ya. Tapi Allah seandainya dapat dihakimi, dia tetap akan ditemukan benar, sebab dia memang benar adanya.
Jadi bangsa Israel memang udah mengabuse hak istimewa mereka, tidak setia. Tapi Tuhan selalu setia. Dan kesetiaan itu Tuhan buktikan. Berkali-kali bangsa Israel menyakiti Tuhan, tapi tetap Mesias diturunkan lewat keturunannya. Bahkan sampai hari ini, bangsa mana yang sudah tercerai berai 2000 tahun bisa kumpul kembali. Saya tidak mau bicara kacamata politik, saudara. Ya, politik itu bukan urusan saya. Tapi yang saya tahu, Tuhan memang memberikan satu tanah untuk keturunan Abraham. Sekalipun sampai hari ini, kalau Anda ke Israel, kalau kita ke Israel, mereka nggak percaya dengan Yesus. Mereka nggak percaya dengan Sang Mesias. Tapi Tuhan tetap kumpulkan mereka kembali. Ya itulah. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Itu sebabnya, jangan abusif kesetiaan Tuhan. Kita bisa nggak jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi apakah Tuhan jadi benci sama kita? Tuhan jadi nggak setia sama kita? Tidak. Sekali Tuhan berkata, aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal, Tuhan tetap mengasihi kita. Tapi yuk, kita tuh jangan mengabuse kesetiaan Tuhan. Kita jangan mengabuse kasih Tuhan. Karena satu hari hal tersebut pasti ada ganjaran. Justru kita bersyukur. Justru kita hidup yang bersesuaian. Jangan malah kita abuse hal tersebut. Ayat yang kelima, tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia ya, kata Paulus. Jika ia menampakkan murkanya. Nah, saudara, ketika manusia jadi tidak benar, Allah tetap benar. Justru hal ini menunjukkan bahwa Allah benar adanya. Jadi Paulus bilang, ketidakbenaran kita justru menunjukkan kebenaran Allah. Ketika Tuhan menurunkan firman, Tuhan ada pada kesetiaannya. Bangsa Israel kan yang tidak setia. Apakah Allah berubah setia? Tidak. Justru ketidakbenaran Israel semakin menunjukkan bahwa Allah benar adanya. Karena sekalipun Israel tidak setia, Allah tetap setia. Apa sih implikasinya buat kita kalau kita belajar seperti ini? Implikasinya gini, saudara. Kalau kita mau hidup bersesuaian dengan Tuhan, kalau kita ditempatkan di tengah angkatan yang bengkok, kata Tuhan Yesus seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala, bisakah kita tetap hidup dalam integritas kita? Bukankah integritas itu menunjukkan kebenaran kita? Kalau kita kerja di kantor, teman-teman satu kantor nyolong. Kalau kita jadi ikutan nyolong, ya semua juga nyolong. Ya apa benarnya kita? Tapi kalau kita bisa bertahan dalam integritas kita, kita tetap hidup dalam kebenaran. Sekalipun mereka mengabuse kepercayaan yang bos kasih, sekalipun mereka berubah jadi tidak benar, tapi kita tetap mau menjaga integritas kita, kita tetap hidup benar. Bukankah kebenaran kita ini menunjukkan bahwa ini memang salah? Tapi kalau kita malah ikut-ikutan, tidak ada lagi yang menunjukkan bahwa ini salah. Itu sebabnya Paulus katakan, ya. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apa yang kita katakan? Ketidakbenaran kita itu memang satu dosa. Dan atas dosa itu, adil nggak kalau Allah menampakkan murkanya? Adil nggak kalau Allah menghukum karena ketidakbenaran manusia? Nah, ini dijawab oleh Paulus di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-6. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Adalah adil kalau Allah murka, adalah adil kalau Allah menghakimi dunia ini. Kalau Allah ikut bersalah, bagaimana ia menghakimi dunia ini? Nah, kan itu poinnya.
Karena Allah tidak bersalah, tidak ada dosa dalam dirinya, maka Allah berhak menghakimi dunia ini. Ungkapan ini menjadi refleksi bagi orang Yahudi yang merasa dapat menuntun orang buta, padahal mereka sendiri buta. Maka mereka harus hidup dalam terang dulu dong, baru bisa tuntun orang buta. Seperti Allah yang tetap pada kebenarannya. Maka kebenarannya menyatakan apa yang salah, dan Allah menghakimi dunia. Jangan seperti orang Yahudi dalam Roma 2 ayat 21 ya. Buta padahal mereka sendiri buta. Merasa bisa ngajar, jangan mencuri, mereka sendiri mencuri. Nah, refleksi kita sebagai orang Kristen apa? Jangan bertindak seakan-akan kita yang punya kunci kerajaan surga dan langsung menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak. Kita menyebut orang lain, itu orang gak kenal Tuhan. Kita merasa kenal Tuhan, tapi seringkali kita hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, saudara ya, hari-hari ini banyak banget nih orang-orang yang kayak dia hakimnya, dia yang punya kunci kerajaan surga, dia yang berhak menentukan seakan-akan siapa yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga, siapa yang enggak. Dengan gampangnya dia tinggal bilang, orang ini binasa, yang ini selamat. Lah, emang situ yang punya kunci kerajaan surga? Lalu kita mulai mudah menghakimi. Kita merasa cuma kita yang kenal Tuhan. Padahal hidup kita seringkali juga seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah Bapak Ibu, kemarin ini saya ditanya, jadi kita harus gimana Pastor? Kalau ketemu orang yang tidak mengenal Tuhan? Saya hanya katakan, ya yang kita beritakan, Allah sungguh mengasihi mereka. Allah mengampuni mereka. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus mengampuni mereka. Dan hiduplah baik. Saya tidak pernah mau memvonis, menilai orang, kamu pasti binasa. Wah, saya gak berani saudara. Ya, saya bukan pemegang kunci dan penentu siapa yang boleh masuk, siapa yang enggak. Ayat 7 dan 8. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Tuh, Paulus menjelaskan lagi di sini bahwa orang-orang congkak menunjukkan kebenaran Allah. Kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Itu bukannya berarti yuk kita tambah-tambah berbohong, bukan itu. Tetapi Paulus mengakui dalam dirinya pun ada dosa. Dosa apapun yang kita perbuat justru akan menunjukkan ketidakberdosaan Allah. Paulus tidak pernah memegahkan dirinya loh sebagai orang suci, benar, layak, enggak. Sebaliknya ia selalu berkata di antara para rasul, dialah yang paling hina. Tapi Paulus rupanya difitnah di ayat yang ke-8, coba lihat. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Nah, Paulus kan tadi bilang, jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, sebenarnya Paulus sedang bilang, aku ini orang berdosa. Karena dosaku, Tuhan mengampuni aku. Maka justru kebenaran, nih gini, oleh dosaku, kebenaran Allah semakin melimpah. Oleh dosaku, kasih karunia Allah semakin melimpah dinyatakan, dan itu makin memuliakan Allah. Karena Allah mengampuni dosaku, manusia yang berdosa ini. Aku paling hina, aku paling gak layak. Tapi justru Paulus mendapatkan fitnahan. Dibilang Paulus ngajak orang berbuat jahat, supaya kasih karunia Allah, kemuliaannya makin melimpah. Nah, Paulus itu, di sini Paulus bilang, kan Paulus dituduh bahwa Paulus mengajarkan orang untuk berbuat jahat supaya kasih karunia Allah ditambah-tambahkan. Makin berdosa, makin dimuliakan. Ini kan twisting, saudara. Ya.
Ini kan ditwist, ajaran Paulus tuh ditwist. Makanya Paulus bilang, aku difitnah. Orang-orang yang memfitnah demikian, berpikir demikian, kalau kita makin berdosa Allah justru dimuliakan, ya orang-orang semacam itu layak dihukum. Orang semacam itu layak dihukum. Ayat 9-10. Jadi bagaimana? Adakah kita punya kelebihan dari orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi apa kelebihan hak istimewa orang Yahudi dibanding orang non-Yahudi? Selain kepada mereka dipercayakan firman Taurat perjanjian? Ya nggak ada, saudara. Kenapa? Sebab baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, semuanya di bawah kuasa dosa. Ayat 1 tadi diawali dengan apa? Apakah nggak ada gunanya Allah menurunkan firman bikin perjanjian? Ada gunanya. Tapi Paulus juga udah menjelaskan panjang lebar. Kamu mengabuse itu. Kamu mengabuse hak istimewa itu. Kamu punya firman, tapi kamu nggak hidup menurut firman. Jadi apakah kamu punya kelebihan? Apakah kamu punya kelebihan cuma karena aksesoris itu? Sama sekali tidak. Karena kamu semua di bawah hukum dosa. Sekali lagi, aksesoris kita tidak membuat kita punya kelebihan. Tapi keadaan batin kita yang membuat kita punya kelebihan. Kita boleh punya aksesoris berupa, aku orang Kristen, aku rajin pelayanan, pelayananku penuh, aku memegang jabatan dalam gereja. Kita boleh punya aksesoris itu. Kita boleh punya aksesoris itu. Tapi jangan pikir itu kelebihan. Tuhan tidak memandang sama sekali aksesoris apa yang nampak. Tapi adalah pujian dari Allah, kelebihan di hadapan Allah. Kalau keadaan batin kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi di sini Paulus mau bilang, hey orang-orang Yahudi, jangan sombong. Betul, kamu dipercayakan firman. Tapi ya, kita semua di bawah kuasa dosa. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Jadi nggak usah merasa benar. Jangan jumawa, jangan sombong sendiri. Nah, Paulus tutup dengan ini nih, ayat 11-18. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tadi kan mereka duduk di kursi Musa, merasa pantas mengajar. Sekarang Paulus bilang, hey, nggak ada yang berakal budi. Kenapa? Karena kamu pun tidak mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Paulus mau bilang, sekalipun kamu punya Taurat, kamu tidak mencari Tuhan. Kamu tidak takut akan Tuhan. Ini yang paling mengerikan. Jangan sampai sekalipun kamu Kristen, tapi kamu tidak mencari Tuhan. Kita nggak intim sama Tuhan. Sekalipun kamu Kristen, tapi kamu tidak takut sama Tuhan. Ini yang paling mengerikan. Saudara, percayalah, status lahiriah itu tidak penting. Ya. Yang paling penting, kita menjadi orang yang mencari Tuhan dan takut akan Tuhan. Itu yang paling penting. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Matraikan kebenaran firman-Mu di lubuk hati anak-anak-Mu yang paling dalam. Berikan kami anugerah-Mu untuk menyadari kami orang berdosa yang dikasihi Allah dan kami mau berubah supaya keadaan batiniah kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. God bless you all.